kembali lagi bersama saya Krishna Yosef Alusius Yagian dengan NPM 2109200006. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah morfologi dengan bahan materi saya yaitu deretan morfologi. Baik, yang diampu oleh Bapak dosen Immanuel DB Silitonga. Di sini saya menjelaskan tentang deretan morfologi. Baik, deretan morfologi ialah suatu deretan atau suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan dalam bentuk atau arti. 2. Fungsi deretan morfologi adalah untuk menentukan morfem-morfem. Yang ketiga, contoh dari deretan morfologi yaitu kata kejauhan, menjauhkan, dijauhkan, terjauh, berjauhan, menjauhi, dijauhi. Memiliki satu morfem yaitu jauh. Baik, sini ada juga pengertian dari morfem. Pengertian dari morfem ialah satuan gramatik yang paling terkecil yang tidak mempunyai satuan lain selain unsurnya. Morfem adalah komposit bentuk pengertian yang terkecil yang sama atau mirip yang berulang. Morfem dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu morf. Morf adalah morfem yang mempunyai beberapa struktur fonologi. Yang kedua, alomorf. Alomorf adalah anggota suatu morfem yang wujudnya berbeda, tetapi mewakili fungsi dan makna yang sama. Contoh-contoh morf adalah 1. Kata i, yaitu contoh katanya kata kenai, mengenai. Contoh-contoh alomorf yaitu ber, be, bel, dan contoh kata-katanya yaitu adalah berjalan, bekerja, belajar. Dan yang kedua yaitu contoh kata me, men, mem, dan contoh katanya adalah melacak, mendaki, membeli. Dan yang ketiga contoh be, pen, pem, pelari, pendatang, pembeli. Morfem juga dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri dalam tuturan biasa atau morfem yang dapat berfungsi sebagai kata. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Contohnya ialah kata bersepeda. Kata bersepeda dibentuk menjadi dua atau dibagi atau dipisah. Kata ber dan sepeda. Ber itu termasuk contoh morfem terikat. Kata sepeda termasuk contoh morfem bebas. Baik, paradigma yaitu
Daftar lengkap perubahan afiksasi yang mungkin dengan morfem asal yang sama. Paradigma memiliki makna deretan morfologi. Paradigma sama maknanya dengan deretan morfologi, yaitu suatu deretan atau daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan dalam bentuk dan artinya. Contohnya, terlantar, melantarkan, ditelantarkan, keterlantaran, terlantar. Kata terlantar terdiri atas satu morfem, bukan dua morfem, ter dan lantar. Pengenalan morfem dapat dilakukan dengan cara membanding-bandingkan suatu bentukan yang berulang dengan cara mengadakan substitusi. Di sini juga saya dapat menjelaskan, yaitu prinsip-prinsip pengenalan morfem. Prinsip pertama yaitu satuan-satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau makna yang sama termasuk suatu morfem. Prinsip kedua, satuan-satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda termasuk satu morfem apabila memiliki satu arti yang sama, sedangkan perbedaan struktur tersebut dapat dijelaskan secara fonologis. Prinsip ketiga, satuan-satuan atau bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna atau arti yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Prinsip keempat, apabila deretan suatu satuan paralel dengan suatu kekosongan itu merupakan morfem yang disebut morfem zero. Prinsip kelima, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang sama mungkin merupakan satu morfem yang berbeda. Prinsip keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Prinsip ketujuh, bagian gabungan yang diketahui maknanya setelah bergabung dengan bagian lainnya dianggap sebuah morfem. Demikianlah hasil materi yang saya paparkan. Jika ada pengucapan kata-kata yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman atau saudara ingin memberikan kritik atau saran, saya persilakan melalui atau diketik di kolom komentar. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Demikian hasil pemaparan saya. Terima kasih.